Halo, Calum. Untuk lagunya saya nggak ada ya. Dalam 2 bulan ini kok seneng dengerin lagunya Ave Maria. Kali ini saya membawain apa tentang tema kembali, dimana ketika kita baca Alkitab harus kembali pada Kristus ya, pusat pada Kristus, berpusat pada Kristus. Saya ingin mengetengahkan di Matius pasal 7 ya, ayat 7 tentang perikopnya tentang pengabulan doa. Dan kita sering membaca ini, sering apa di yang paling sering untuk dibahas itu di gereja, di connect group ya. Yang sini mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka itu akan dibukakan bagimu. Seringkali ini dihubungkan dengan apa, karena memang perikopnya pengabulan doa sering diidentikan dengan apa ya, minta lain satu bentuk doa gitu loh, kita meminta kepada Tuhan Yesus apa gitu kan. Terus setelah kita minta maka diberi petunjuk, maka kita harus mencarinya gitu. Kita harus mengutuknya gitu, untuk mendapatkannya gitu. Berikutnya seperti apa, remanya seperti itu. Tapi sekali lagi seperti saya katakan bahwasanya kita harus kembali ketika membaca Alkitab, harus menemukan Kristus itu, harus berpusat pada Kristus lagi. Sebenarnya apa sih yang kita minta gitu? Bukan lagi berhubungan dengan permintaan yang kesannya itu remeh-temeh gitu, ya. Seperti ketika Yesus dicoba ya di padang gurun ya kan, iblis berkata kan bahwasanya ketika Yesus dicobai ya kan, di pasal 4 ayat ke-3, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Itu kita kalau ambil firman, itu kalau remanya kita ambil sebagai satu bentuk permintaan gitu kan, pengabulan doa ya kan, bahwasanya kemudian Yesus berkata, ada tertulis manusia itu bukan dari roti saja tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah gitu. Jadi permintaan kita itu bukan hanya tentang hal-hal yang bersifat untuk kedagingan kita, bukan hal yang bersifat duniawi. Kalau bisa kita itu memintanya itu hal yang bukan hal yang bersifat duniawi tapi surgawi gitu kan. Seperti meminta hikmat gitu, hikmat kepada Tuhan tentang hidup ya kan, hikmat surgawi gitu, bukan hikmat manusia kan, tapi hikmat Allah gitu kan, seperti yang Yesus katakan di dalam tulisan-tulisan di Injil gitu, di Perjanjian Baru, tentang hikmat Allah, bukan hikmat manusia gitu. Dan manusia hendaknya yang minta itu gitu. Juga tentang apa, carilah gitu, carilah maka kamu akan mendapatkan. Sebenarnya ayat di sini merujuk kemana gitu loh. Apakah kita harus mencari tentang apa yang kita doakan? Ya mungkin memang benar gitu kan, tapi sekali lagi bukan hal yang bersifat duniawi ya kan. Kita membaca di dalam Injil Matius ini di bab 5-nya itu tentang khotbah di bukit itu. Ini masih berhubungan dengan khotbah Yesus gitu, ketika berada di bukit itu sampai di sebelum pasal ke-8 kan, kemudian ditutup kan di pasal ke-7 ayat 28-nya, setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, tetapnya semua orang banyak itu. Jadi hal ini masih berhubungan dengan khotbah Yesus di bukit itu. Kemudian sebenarnya khotbah Yesus ini
mengarah pada apa sih gitu, tentang carilah itu. Kalau kita baca di pasal ke-5 ayat ke di pasal sebelumnya gitu, di pasal 8 pasal 6 ayat ke 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi di pasal 7 ayat ke 7 ini tentang carilah itu lebih merujuk pada kita mencari kerajaan Allah, carilah dulu kerajaan Allah, lebih merujuk ke sana daripada kita yang bersifat duniawi. Kita mencari apa yang kita doakan. Kalau misalnya Anda meminta pekerjaan, kalau Anda harus mencari, kan harus melamar pekerjaan seperti itu, mencari rezeki seperti itu. Ketika kita berdoa kepada Tuhan supaya kita didapatkan rezeki atau apa gitu kan, nggak salah sih, kita juga pasti akan berdoa tentang hal yang seperti itu gitu. Tapi di dalam Alkitab sendiri ingin berbicara yang jauh lebih besar lagi gitu, supaya kita tidak lagi menjadi murid-murid Yesus yang membaca Alkitab ini sebagai hal-hal yang sebenarnya itu remeh-temeh gitu ya kan. Apa sih sebenarnya, karena kan kita sebagai anak-anak kan sudah menjadi apa keturunan Ibrahim gitu ya kan, secara tidak langsung ya. Dan dikatakan di surat-surat Paulus bahwasanya kita ini adalah anak yang sudah terberkati gitu ya, sudah terberkati. Berarti kalau sudah terberkati ya kenapa kita harus, kalau sudah terberkati berarti ya apapun yang kita lakukan itu pasti akan berhasil gitu. Seharusnya memang seperti itu. Oleh karena itu di Injil sendiri ini berbicara jauh lebih besar daripada hal-hal yang remeh-temeh. Ketika kita berdoa untuk hal-hal yang remeh-temeh sama sekali seperti itu. Juga di ayat berikutnya, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu gitu ya. Itu sebenarnya pintu apa sih? Apa pintu berkat gitu, apa pintu uang gitu. Ya kan, bukan itu gitu ya kan. Ketika kita membaca di Wahyu ya kan, Wahyu 3 ayat ke berapa? Sebentar. Ayat ke-8 ya. Pasal 3 ayat 8 di kitab Wahyu, pasal 3 ayat ke-8 yang bunyinya, aku tahu segala pekerjaanmu, aku telah membukakan pintu bagimu dan tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan kau tidak menyayangkan namaku. Di sini kan kita bisa memahami bahwasanya yang dimaksudkan Matius dalam menulis kitab ini yang disampaikan oleh Kristus ketika di khotbah di atas bukit itu, ketuklah yang dimaksudkan pintu itu adalah pintu surga itu sendiri. Ketika kita meminta kepada Kristus untuk mengerti hal-hal hikmat surga gitu ya kan, mengerti hikmat surga, bukan lagi hikmat duniawi ya kan. Saya pernah membaca bukunya Calvin ya kan, institutnya Calvin di Institutio ya. Itu dia mengibaratkan tentang teologi ya kan, teologi ketika kita mempelajari teologi itu sendiri ya, kita seperti masuk ke dalam sebuah halaman atau ruangan Tuhan gitu kan, ruangan Tuhan, di mana di situ kita akan melihat banyak sekali benda-benda seperti itu kan. Dan di situ kita akan ingin mengerti, ingin tahu tiap-tiap benda itu seperti apa itu. Dan istilahnya dalam teologi itu memang seperti itu. Teologi itu sebagai sebuah keingintahuan kita secara besar, tentang keilahian itu sendiri seperti apa gitu. Sehingga teologi itu sendiri ya
membicarakan banyak hal tentang keilahian Tuhan itu sendiri seperti apa gitu. Dan yang mungkin dimaksudkan di ayat ini itu ketuklah maka akan dibukakan tuh ya sebuah pintu menuju kepada teologi atau hikmat keilahian itu sendiri secara garis besarnya gitu ya. Begitu pula di ayat-ayat berikutnya ya kan, sebab setiap orang yang akan meminta mereka akan menerimanya, setiap yang mencari mereka akan mendapatkan, dan yang mengetuk mereka akan baginya pintu akan dibukakan. Itu tentang hikmat Tuhan itu sendiri, bukan tentang hikmat dunia gitu ya. Adakah seorang di antara kamu yang dapat memberi batu kepada anaknya jika yang meminta roti, atau memberikan ular kepada dia yang meminta ikan gitu ya. Itu tentang hikmat surgawi gitu, bukan tentang duniawi gitu. Dan ayat ini jelas tidak berbicara tentang hikmat duniawi, tidak berbicara tentang pengabulan doa yang bersifat duniawi yang remeh-temeh. Tapi bukan berarti kita tidak berdoa untuk hal itu juga gitu. Kita berdoa untuk hal itu juga gitu. Tapi Alkitab ini berbicara jauh lebih besar. Kita harus tahu bahwasanya kita anak-anak Allah. Jadi Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwasanya kita bukan orang-orang duniawi yang hanya berdoa untuk hal-hal yang remeh-temeh, tapi jauh berdoa untuk hal-hal yang jauh lebih besar daripada hal-hal yang bersifat duniawi. Dan jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dari sini jelas bahwasanya yang akan diberikan oleh Bapa ya tentang hal-hal yang sifatnya itu hikmat surgawi, bukan hikmat duniawi. Bukan hal yang bersifat duniawi, tapi segala hal yang bersifat surgawi. Seperti di pasal sebelumnya juga tentang harta di surga dan harta di dunia kan, yang akan menjadi karetnya itu. Sekarang waktunya GTW. Garansi tepat waktu. Saya kira itu aja dulu yang bisa menjadi catatan, nanti akan saya edit kembali. Terima kasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati.